Allah wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan menjadi sempurna. Kita bisa datang ke rumahnya Bapak Haidar dalam rangka menimbah ilmu agama. Ini merupakan karunia yang sangat besar, karena tidak mungkin seseorang bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan dua hal, ilmu dan amal. Sebagaimana Nabi menyatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menimbah ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalan orang itu menuju surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, ikuti jalanku ini, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, nanti akan memisahkan kamu dari jalan yang lurus ini. Begitu aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Ingat, jalan yang lurus ini adalah jalannya Allah, sementara jalan yang bersimpang siur adalah jalan-jalan setan. Karena itu setiap kali kita membaca Al-Fatihah ketika melakukan sholat, kita harus paham, harus ngerti tentang makna surah Al-Fatihah. Di antaranya ucapan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang sesat dan bukan jalan orang yang dimurkai. Bukan jalan orang yang dimurkai, yaitu al-Yahud, dan bukan jalan orang yang sesat, yaitu Nasarah. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kami lanjut kajian kitab Riyadhus Shalihin, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi pernah menyatakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat, dijauhkan dari rahmatnya Allah, dan apa yang ada di dalamnya terlaknat. Subhanallah. Dunia yang digelar oleh Allah dengan langitnya yang tinggi, dengan hamparan bumi yang luas, dan mungkin triliunan manusia silih berganti datang ke dunia ini, itu semua dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Dunia ini ada keberkahan kalau diisi dengan 4 hal. Yang pertama, illa zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Karena itu kita disunnahkan melakukan sesuatu muamalah, entah itu
mau makan, iringi dengan zikir membaca basmalah. Selesai makan, ucapkan hamdalah. Bahkan seluruh aktivitas di dunia ini mesti diawali dengan zikir kepada Allah. Satu contoh, masuk toilet. Apa zikirnya? Minal hubsi wal khaba'is. Nah, apa artinya al hubsi wal khaba'is? Iya, 100. Waduh, untuk ini adanya, jangan khawatir ini. Insyaallah nanti bisa diambil ini. Ini ada hadiahnya. Iya, setan laki-laki dan setan perempuan. Allah karim. Itu keterangannya dari seorang ulama yang bernama Al-Kalbi. Kemudian saking pentingnya zikir ini, kita mau tidur, bangun dari tidur, bahkan mohon maaf ketika seorang melakukan hubungan seksual, apa zikirnya? Wah. Ya ndak satu kan. Iya betul itu. Tapi yang lain nanti. Lah kok apa lagi Pak Kaitan? Memang hobi ya, betul. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, masalah zikir ini masalah yang paling penting dalam agama. Sampai-sampai di dalam satu hadis Nabi memberikan satu perumpamaan. Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru matsalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, gambarannya seperti orang hidup dan mati. Karena itu ada nilai ibadah, ada nilai pahala ya, apabila seseorang melakukannya dengan berzikir kepada Allah. Padahal urusannya dunia. Tapi karena di situ diawali dengan menyebut nama Allah berarti semata-mata karena Allah, maka di situ ada pahala yang sangat besar. Maka dunia ini akan diberi keberkahan oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa mawalah. Dunia ini dilaknat dan apa yang ada di dalamnya terlaknat kecuali ketaatan kepada Allah. Karena itu musibah, petaka itu disebabkan karena kemaksiatan. Sampai-sampai ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnul Mubarak. Beliau menyatakan ra'aitu dzunub tumitul qulub wa qad yurisu dulla idmanuha wa tarku dzunub hayatul qulub wa khairu li nafsik isyanuha wa hal absadad din illa al-mulk wa ahbaru su' wa ruhbanuha. Aku melihat dosa ini bisa mematikan hati. Meninggalkan dosa ini menghidupkan hati. Alangkah lebih baiknya kalau engkau tinggalkan dosa-dosa ini. Karena dosa ini terus terang saja dilakukan, dikerjakan tanpa diiringi dengan tobat, itu ada nokta hitam dalam hati orang tersebut. Dikhawatirkan dosa ini apabila membarah, mengumpul, maka dia tidak akan peka kepada kebenaran. Walaupun dia mendengar panggilan sholat, tapi seperti orang budak. Walaupun dia mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kenapa? Hatinya penuh dengan dosa-dosa yang dilakukan. Nah, kemudian dunia ini tidak terlaknat. Dan apa yang di dalamnya
Tidak mungkin akan terlaknat, bahkan diberi keberkahan kalau di situ masih ada orang alim. Karena itu jangan kaget ketika berita matinya gempa bumi atau tsunami yang mengakibatkan sekitar 400 atau 500 ribu orang mati pada waktu itu memang luar biasa. Tapi itu dianggap ringan oleh Allah bila dibandingkan dengan matinya seorang yang alim. Sebagaimana Nabi menyatakan, la mautu qabilah aisaru min mauti alim. Matinya satu kabilah ini dianggap ringan oleh Allah ketimbang matinya seorang alim. Sebab kalau sudah tidak ada orang alim di kampung atau di desa atau di tempat, keadaan tidak jelas nanti. Yang kuat menekan yang lemah saling tekan menekan, maraknya perbuatan maksiat, dan tidak ada yang memberitahu karena orangnya bodoh. Nggak usah jauh-jauh, ketika di desa ada kematian ya, itu cara penguburannya banyak yang menyimpang dari agama. Ada yang pakai kembang, diadani di kuburan. Ini ulamanya mana? Padahal dia mudin mungkin dia pemandu agama tapi tidak ngerti. Bahkan tidak cukup dengan itu, dia melakukan talkinan kepada orang yang sudah mati. Apakah Nabi pernah melakukan hal itu? Tidak. Seperti beberapa hari yang lalu ya, ketika misanan saya meninggal, itu ada beberapa perempuan datang ke kuburan. Saya sendiri sebagai orang yang tidak begitu tahu kondisi itu, sulit juga ya. Saya cuma nggotit seseorang supaya perempuan-perempuan itu tidak ikut ke kuburan. Itu ikut ke kuburan. Subhanallah. Loh, kenapa seperti itu? Tidak ngerti agama. Atau mungkin ada pembiaran. Satu contoh misalnya orang yang ke kubur ya, lagi nyelawat, itu sebagian, tidak semua, sebagian duduk di pusara ini. Apa terus kita diam? Kalau saya tetap akan saya ingatkan, walaupun nanti ujung-ujungnya orang itu bangkal sama saya. Tapi ini kebenaran. Qulil haq walau kana murrah. Tak boleh kita diam. Kadang cerita apa guyonan di kuburan, subhanallah, karena tidak ngerti agama. Kemudian yang lebih parah lagi, kalau ulama ini banyak yang wafat, akhirnya penggantinya sulit. Orang dagelan-dagelan didadekno ulama, penjoget jadi ulama, pelawak jadi ulama, yang lebih parah dukun jadi ulama. Rusak sudah tatanan. Ini disinyalir oleh Nabi dalam satu hadis, innallaha ta'ala la yakbitul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yakbitul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi khairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini tidak mencabut ilmu dengan jalan mencabut begitu saja, tapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Kalau sudah ulama banyak yang wafat, akhirnya mereka mengangkat orang-orang sebagai ulama, akhirnya memberikan fatwa, memberikan tausiah tanpa ilmu. Sebagian orang ini ada ulama yang cukup terkenal sebetulnya, nanti sedikit-sedikit ngomong bid'ah, ini kapal terbang kan bid'ah ini. Dia tidak paham. Mikrofon ini bid'ah ini. Dia tidak ngerti, bukan itu maksudnya. Itu urusan dunia. Yang Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk urusan dunia kamu lebih tahu. Tapi di dalam muamalah ibadah ini harus ada contoh dari Nabi. Ini ulama yang dikenal ya sekarang ini. Mungkin orang sudah tahu, tidak perlu saya sebut nama.
Allah karim. Akhirnya orang-orang yang ngerti, oh iya, gampang-gampang ngomong bid'ah. Padahal bid'ah sungguh. Tapi karena dibalut dengan kebodohan orang ini, akhirnya dianggap ucapan itu adalah ucapan yang benar. Padahal enggak. Kemudian yang ketiga, bahwa keempat ya, bahwa dunia ini dilaknat dan apa yang terdapat di dalamnya dijauhkan dari rahmat Allah, kecuali au muta'alliman, kalau di situ ada orang-orang yang mau belajar. Kalau ada orang yang mau belajar masih terhandle, Pak. Nanti satu saat kita mati, tapi di sini kan ada anak-anak kita, mungkin saudara-saudara kita, atau mungkin murid-murid kita, yang mana mereka sudah mengerti. Maka dunia ini akan diberkahi dengan ilmu. Tapi kalau enggak, ya opo ganti ini nanti. Karena itu kita sering ya, kalau nyolati jenazah ini, saya mesti ngomong, ini tolong ya, ini jenazah perempuan, imamnya di tengah. Kalau jenazah laki-laki, imamnya di kepala. Itu sering kami sampaikan. Kenapa? Karena kita tidak kontrak umur. Naam, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut kajian hadis, dan kita sudah masuk hadis yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aghtahum. Abu Sa'id bin Sinan Al-Khudri, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, beliau mengatakan beberapa orang Ansor meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atahum, langsung Nabi memberi. Ini mungkin masa-masa awal Islam ya. Jadi para sahabat ini masih taraf belajar. Jadi orang-orang ini minta kepada Nabi. Nabi ini kan memang nggak bakhil, nggak mungkin Nabi menolak ya. Nabi ini nggak bisa, terutama kalau dimintai tolong, apa itu harta atau pertolongan apapun, pasti beliau mau. Pernah Nabi ini dikasih baju baru sama salah seorang sahabat sebagai hadiah. Ketika dipakai, ada salah seorang sahabat melihat Nabi ini, Nabi tahu orang itu menginginkan. Langsung Nabi pulang, dibungkus, dikasihkan orang. Akhirnya para sahabat yang lain marah. Waduh, ojo ndelok ae. Maksudnya jangan seperti itu. Nabi ini orang yang gak enakan, orang yang sangat loman sekali. Sampai sahabat-sahabat ini marah. Kalau dipakai Nabi, mereka senang sekali. Ini utusannya Allah, manusia super, di atas super ya. Manusia terbaik di muka bumi ini, mengalahkan semua para nabi-nabi yang lain. Seandainya mulai Nabi Nuh ya sampai Nabi Isa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, masih derajatnya lebih tinggi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seperti Nabi Muhammad. Summa sa'aluhu fa'atahum. Kemudian orang itu minta lagi, diberi lagi oleh Nabi hatta nafida ma indah, sampai habis apa yang ada di tangan beliau. Faqala lakum hina anfaqa kulla syai'in biyadi. Ketika Nabi sudah menyerahkan semuanya, ma yakun min khairin falan adhikharahu ankum. Sampai kata Nabi, aku ini tidak menyimpan harta yang ada padaku, sudah habis. Tapi Nabi langsung memberikan nasihat. Nasihatnya ini sangat bermutu. Apa nasihatnya?
Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak minta-minta, Allah akan menjaganya. Ini nasihat yang pertama. Wa man yastaghni yughnihullah. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupkan orang tersebut. Maksudnya, barang siapa yang punya sifat qanaah, Allah akan memberikan karunia berupa qanaah. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang berlatih sabar, jadi harus latihan ini, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik, bahkan awsa'ah, lebih luas, yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba selain kesabaran. Coba perhatikan. Di sini ada 3 nasihat secara langsung ya dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, barang siapa yang menjaga diri sehingga dia tidak minta-minta, maka Allah menjaga orang itu. Ingat, barang siapa yang meminta-minta, maka hilang harga diri. Apalagi dia minta untuk dikumpulkan. Seperti ada profesi pengemis, padahal dia masih muda. Pura-pura matanya seakan-akan buta, dengan pakaian-pakaian yang sudah disiapkan, compang-camping apa. Memang kadang-kadang dia banyak uangnya. Sampai Gajah Mada, ini Gajah Mada ini kan besar sekali. Kadang-kadang wis ndak duit-duit cilik ijol sama wong miskin. Karena dia punya banyak. Subhanallah. Dan orang-orang yang minta-minta ini hatta yalqallah, nanti ketemu Allah mus'atul laham, dalam keadaan seperti tengkorak. Allah mencabut kemuliaan di wajahnya, yang ada hanyalah kehinaan. Subhanallah. Ada salah seorang sahabat ya, ini sering minta kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, kalau engkau menjaga dirimu dari minta-minta, aku akan jamin kamu untuk masuk ke dalam surga. Karena amalan-amalan yang lain sudah baik. Apa kata orang ini? Aku tidak akan minta sampai aku mati. Subhanallah. Dan itu dibuktikan ya. Orang ini ketika naik kuda zaman itu ya, itu pecutnya ini jatuh. Pecutnya jatuh. Ada orang mau ngambilkan. Jangan. Biarkan di situ. Aku khawatir itu termasuk meminta. Bayangkan. Padahal tidak ya, saking hati-hati ini. Akhirnya dia turun, ngambil sendiri. Sehingga orang ini sampai mati tidak pernah minta-minta. Dan orang yang menjaga diri dari minta-minta ini, Allah akan memberikan karomah. Allah akan memberikan kehormatan. Seperti yang disebutkan di dalam satu hadis. Apa itu hadisnya? Barang siapa yang menjaga diri, lupa saya hadisnya. Barang siapa yang menjaga diri tidak sampai minta-minta, tapi dia ta'affufan anil mas'alah wa sa'yan ala iyalih wa ta'attufan ala jari. Dia tidak minta-minta,
Bahkan dia kalau ada perhatian kepada tetangganya. Untuk menyempurnakan kewajiban, padahal dia punya keluarga yang sangat besar. Maka dia akan menghadap Allah kal qamari lailatul badar. Wajahnya itu bagaikan bulan purnama. Kenapa? Karena dia menjaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta. Di dalam satu hadis lain Nabi menyatakan, ya bena Adam, in tabdulal fadla khairul lak, wa in tumsikahu syarrul lak, wa la tulamu ala kafaf, wabda' biman ta'ul, wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Wahai anak Adam, kalau engkau memberikan kelebihanmu itu baik bagimu, tapi kalau kamu tahan itu jelek bagimu. Dan tidak mengapa kamu hidup sederhana. Wabda' biman ta'ul, dahulukan menjadi orang yang menjadi tanggunganmu, istrimu, anak-anakmu. Tapi wal yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan yang di atas itu lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Tangan yang di atas memberi, tangan yang di bawah meminta. Karena itu kita jaga kehormatan diri, jangan sampai ngerepoti orang sudah. Kenapa? Kalau ada apa-apa minta sama Allah saja. Jangan minta kepada manusia. Nah, manusia itu podo ruwete, podo anune. Dan subhanallah ya, kalau orang itu minta kepada Allah, Allah cinta, Allah senang. Semakin terus dia meminta, memohon kepada Allah, Allah semakin senang. Tapi kalau orang itu suka meminta kepada orang lain, semakin tidak senang, semakin benci. Oh, itu jaluk maning, teko maning, jaluk maning. Tidak enak. Akhirnya tidak nyaman hidup ini. Dan kedatangan orang itu membuat kita jadi benci nanti. Wah, ini teko maning ini. Apa? Jaluk maning. Kemudian yang kedua, nasihatnya, wa man yasta'ni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maksudnya barang siapa yang punya sifat qanaah, yughnihillah, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ayo coba dibiasakan, Pak, merasa cukup ya. Sebab lek nuruti nafsu ndak ono entek ya. Tapi bukan berarti orang gantah-ganti mobil, wo iki hilang konae kufur nikmat, bukan loh Pak. Jangan salah paham ya. Karena saya gantah-ganti mobil terus ya. Kenapa? Kamu dodolan. Ndak dodolan ya ndak. Tapi ada orang yang konaah ya masalah itu. Misalnya punya sepeda pancal ya ikut tok ya, enggak apa-apa. Tapi kalau yang penting walaupun kita ganta-ganti, ini kita syukuri, merasa nikmat terhadap pemberian Allah. Seperti ya, mohon maaf, ayah saya ini ya, ini sekedar ayah ini kalau beli sesuatu tidak mau dijual sampai beliau mati. Apa saja saya bilang ganti mari iki wis sepeda tua, ndak apa-apa wong enak. Dan itu ternyata tidak nurun sama anak-anaknya termasuk saya. Saya ini orang bosenan ya. Beli baru loh kadang-kadang belok 10 bulan, hampir 1 tahun sudah ganti lagi. Entah ganti lebih jelek, entah lebih baik. Tapi yang pokoknya ganti wis. Ini ada sifat-sifat seperti itu manusia ya. Tapi bukan berarti ini tidak qanaah. Enggak ya. Yang tidak qanaah ini kalau di dalamnya tidak ada rasa syukur. Seperti yang disebutkan di dalam satu hadis, lau anna libni adam wadiyan min dahab ahabba ayyakuna wadiyani wala yamla afahu illa turab wa yatubullahu ala man taba. Kalau seandainya anak Adam itu punya selembah emas, dia menginginkan mendapatkan 2 lembah emas. Padahal tidak menutupi kerakusannya kepada dunia kecuali mati. Tapi Allah masih memberi tobat kepada orang yang mau tobat.
Jadi sifat qanaah ini pokoknya walaupun gonta-ganti tapi dia merasa puas sih, alhamdulillah. Merasa puas. Jangan ngersulo. Sebab orang ngersulo di foto pun ndak kelihatan cantik, ndak kelihatan ganteng ya. Coba sampean lihat orang-orang ngersulo lek di foto. Kayak melengkung kabeh, lesu kabeh. Seperti itu. Kemudian sifat qanaah ini dipuji oleh Nabi. Sebagaimana Rasulullah menyatakan tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisuhu kafafan wa qani'ah. Sungguh beruntung orang yang mendapat hidayah Islam. Mungkin rezekinya apa ada, tapi dia merasa puas terhadap pemberian Allah. Ayo tuh dilatih ya, supaya kita merasa cukup. Perkara ada lebih, kita mau ganti apa, enggak apa-apa. Tapi merasa puas iki ya wis. Oh, waktune mobilnya cherry, ya cherry enggak apa-apa. Waktune expander enggak masalah. Seperti itu. Apa yang kita dapat kita syukur. Nah, kemudian yang ketiga, nasihat Nabi, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang berlatih sabar, nanti Allah akan memberikan karunia berupa kesabaran. Ternyata sabar itu harus dilatih, Pak ya. Subhanallah. Kalau tidak dilatih, kita tidak bisa sabar nanti. Latihan. Kita merasa ya dulu waktu masih muda, jauh dari kesabaran. Kena titik terus ngamuk. Sekarang sudah mulai bertahap, mulai ada sedikit ilmu. Oh, ternyata kita harus sabar. Apalagi kalau kita punya barang ya. Saya masih teringat sepeda motor ini termasuk sepeda motor antik. Ternyata sadele dicakar kucing. Aduh. Wah itu woyok yang keberet itu hatinya. Itu terasa. Kalau sekarang enggak usah apa-apa, misalnya ya jarno. Memang harus berlatih. Kenapa? Karena Nabi pernah menyatakan as-sabru inda sotmatil ula. Sabar itu ujian yang pertama. Kalau dia sabar, maka berikut-berikutnya nanti akan diberi kekuatan oleh Allah. Tapi kalau sudah pertama sudah tidak sabar, apalagi ketika ditinggal suaminya, jadi dia tidak sabar, aduh melok sopo aku ini dan lain sebagainya. Padahal berapa banyak wanita-wanita yang single parent ternyata dia mampu mendidik anak-anaknya. Subhanallah, sampai menjadi anak yang luar biasa seperti ibunya Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang membesarkan dia? Ibunya. Siapa yang mendidik dia? Ibunya. Sampai menjadi ulama besar. Disebabkan karena kesabaran. Dan terus terang saja ya, kita hidup ini kan pasti diuji oleh Allah. Dan pahala yang kita terima ini berbanding lurus dengan ujian ini. Seperti yang disebutkan dalam satu hadis, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu suk. Sesungguhnya besarnya pahala ini tergantung dari besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai seseorang, diuji lebih dulu. Sabar apa enggak? Kalau sabar, Allah ridha. Kalau tidak sabar, Allah bakal murka kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian di ujung hadis ini Nabi menyatakan wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan. Tidak ada pemberian yang paling baik, paling luas selain pemberian Allah kepada hamba berupa kesabaran. Dan sabar yang istimewa itu adalah sabrun jamil, sabar yang tanpa ada keluhan. Kalau kita harus mengeluh, mengeluh kepada Allah. Kalau kepada manusia sharing saja, tidak apa-apa ya, sharing.
Ya apa aku kayak ngene-ngene. Wis gak usah aduh ya apa aku. Menungso padha sama lemahnya, sama ndak mampunya jangan. Akhirnya diguyu-guyu kok sampean. Ngono tok ae. Wis ndak mampu, pemane kena lain-lainnya. Yang pernah kami ini sakit gigi ya. Sebetulnya ini bukan mengeluh. Adik-adik ini kan kadang-kadang telepon. Jare awakmu lara untu. Iya. Sing ngono tok ae kudu sabar kata. Ndak enak. Saya digitukan ya. Kamu ini hidup paling enak. Lihat ini saudara-saudaramu ada musibah ini musibah. Kan cuma lara untu tok katanya. Digitukan ya. Masa sih saya ini mengeluh? Ndak, saya memberitahu. Dianggap mengeluh, bahaya ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian satu hadis lagi. Kurang berapa menit ini? Karena maghribnya ini maju nih. Wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa li ahadin illa lil mu'min in asabathu syakar fakana khairan wa in asabathu dhara'u sabar fakana khairan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menyatakan sungguh sangat mengagumkan keadaan orang beriman dan tidak punya karakter seperti itu kecuali orang yang imannya sempurna. Posisi apapun sampai Nabi sendiri kagum sama orang beriman. Ini menunjukkan kemuliaan kita orang-orang beriman ya. Tapi dia harus punya dua karakter yang menonjol. Yang pertama apa? Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Maka syukur itu lebih baik baginya. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, mungkin sembuh dari sakit gigi. Alhamdulillah ya Allah, mangan rengginang tidak mampu, mangan bubur. Saya ini pernah makan bubur 2 hari, Pak. Allah karim. Walaupun ketok kambing guling tidak mampu, menentok, mek ngiler tok, ya apa? Makannya makan bubur. Tapi saya berpikir, oh, cuma 2 dino, alhamdulillah. Setelah itu Allah memberikan kesembuhan. Ya, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kalau perlu syukur itu diiringi dengan menangis, ya Allah. Itu, Pak. Jadi dan itu harus dicoba ini ya, dicoba. Bersyukur kepada Allah. Tapi ingat, syukur itu berbanding lurus dengan ketaatan. Kalau ada orang mengatakan saya ini orang yang bersyukur kepada Allah, tapi tidak sholat malam, diragukan kesyukuran, dipersoalkan orang. Masa syukur tidak sholat malam? Bermasalah nanti. Ini sesuai dengan praktek Nabi ketika sholat malam sampai kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, limastasna'u hadza? Kenapa kamu melakukan hal ini? Bukankah dosamu terdahulu, dosamu yang akan datang semua sudah diampuni? Engkau sampai sholat berdiri sampai lama sampai kakimu bengkak, tidak usah. Seakan-akan seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Apa jawaban Nabi? Afala an akuna abdan syakura? Apakah tidak patut aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Karena itu syukur tandanya dia istiqomah melakukan sholat malam. Jadi Anda jangan mengatakan aku ini ahli syukur. Bengi ya apa? Oh turu kok dadi. Diragukan, kesyukurannya tidak sempurna. Apalagi subuh tidak tahu jamaah di masjid. Syukur dari mana? Tidak benar.
Padahal jaminannya jelas ya. Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur pasti ku tambah. Tapi apabila kamu kufur nikmat, ingat azabku ini sangat pedih. Ini ciri pertama. Kemudian ciri yang kedua, apabila mendapat ujian, cobaan, apapun bentuknya, dia bersabar. Dan sabar itu lebih baik baginya. Enak mana ya jadi orang miskin bersabar dengan kaya bersyukur. Oh ya otomatis. Padahal gini loh ibu-ibu ya, perlu difahami bahwa orang yang masuk surga lebih dulu ini adalah orang miskin. Tentu miskin yang taat, yang menjaga diri, yang tidak minta-minta. Hadisnya ingat saya, man talaba dunya halalan ta'affufan anil mas'alah wa sa'yan ala iyali wa ta'attufan ala jari. Seperti ini. Barang siapa yang mencari harta dari hasil halal padahal keluarganya banyak, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia masuk surga lebih dulu. Yang dihisab kan tidak ada. Dilihat, ono ndak mobilnya, ndak ada motor. Delok sepeda motornya, ndak punya. Cuman sepeda buntut saja. Oh, ini kursi nih. Kursi ini bukan kursi panda. Cuma ono dengklik, ono ini. Apanya yang dihisab? Tapi kalau orang kaya kan masih dihisab kan. Iki tekon disampean iso bangun omah iki. Macam-macam, Pak. Kamu bisa beli mobil ganta-ganti, bisa beli sawah berapa hektar, kon di duit ini. Tanya. Tapi yang jelas kita mengharap kepada Allah di duanya ya. Kalau kita mendapat nikmat ya bersyukur. Kalau kita mendapat ujian cobaan ya bersabar. Dan sabar itu lebih baik baginya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mungkin silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya. Ini ada hadiahnya. Ada yang bertanya? Ya, silahkan. Penjelasan tentang silaturahmi dan batasan apa yang disebut memutus silaturahmi. Nah, silaturahmi ini hukumnya bukan sunnah ya, tapi fardu ain. Bahkan Nabi memberikan satu berita gembira bagi orang-orang yang selalu menyambung silaturahmi. Silah ini artinya menyambung. Rahim artinya darah, kekerabatan. Yang masih ada hubungan darah. Itu silaturahmi. Tapi kalau saya ke rumahnya Pak Haidar, bukan silaturahmi namanya. Ziarah. Tapi kalau kita menyambung kepada saudara kita yang ada di Benculuk kono misalnya. Atau orang-orang yang mungkin masih ada hubungan darah tapi tidak punya. Ini kadang-kadang orang punya harga diri, dia tidak mau. Tidak mau datang ke kita, tapi kita tidak apa-apa datang ke mereka. Tapi ya jangan tekotok ya. Teko ya mik gowo, nggo duren, rong karung ngono. Tidak artinya harus bawa-bawa. Mungkin uang yang penting itu uang ya, bukan makanan saya kira. Untuk orang miskin uang. Nabi menyatakan man sarrahu an tatula hayatuh wa yuzada fi rizqi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sambung silaturahmi yang ada hubungan kekerabatan. Kemudian bagaimana ukurannya silaturahmi ini, yaitu yang ada hubungan darah. Minimal kita ngebel. Jangan sampai tidak ngebel. Tapi yang paling bagus bukan ngebel,
saling datang, saling kunjung, saling memberikan hadiah. Itu yang paling bagus. Kemudian yang dikatakan memutuskan silaturahmi, sudah dia tidak pernah ke sana, bahkan ada permusuhan. Nah ini sudah berat sampai Nabi memberikan ancaman, la yadkhulul jannah qati'un ya'ni qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Jadi kesimpulannya, silaturahmi ini hukumnya wajib. Ya minimal kalau mumpung terlalu jauh ya kita ngebel di Mekah misalnya. Ya sudah, masuk atirono, kecuali kita ada uangnya sekalian umroh. Saya sih kapan itu umroh langsung datang ke saudara, bahkan saudara yang nyusul saya waktu itu kemana-mana. Cuman eman sebetulnya. Akhirnya agak lama di situ, padahal waktunya cuma 15 hari. Nah, itu. Apakah urutan yang lebih utama, saudara dari ayah atau saudara dari ibu atau sama saja? Saudara dari ayah atau enggak, sama saja ya. Ayah ibu diutamakan ya, jelas ya, karena bagaimanapun adanya kita dari dua orang ini, ayah dan ibu. Kemudian setelah itu baru family. Memang ada urutannya. Ada urutannya, tapi yang didahulukan dari ayah dan ibu. Terserah, dari ibu dulu, dari ayah dulu. Lihat suasananya bagaimana, keadaannya bagaimana, kita sambung. Terutama yang nggak punya, itu lebih baik kita ngalah untuk datang. Itu kan kadang-kadang orang ini kan repot ya. Begitu dulure melarat tambah wato, tambah Melayu. Nggak harus kita datang. Seperti itu, ukurannya seperti itu. Ada lagi mungkin? Ustaz, ya. menyambung pertanyaan tadi. Ya. Mau silaturahmi tapi ya Ustaz, kita kan beda manhaj gitu lah. Oh, jadi enggak Ustaz, kayaknya itu aduh gimana? Menyakitkan Ustaz kalau dikunjungi itu omongannya itu loh. Jadi menghindari fitnah lebih baik kita menghindar atau tetap aja di sambangi Ustaz. Iya, begini ya, tetap ya kita sambangi seperlunya. Supaya kita tidak terkena ini hadis ini. Layat kulul jannah qati'un yakni qati'ur. Kemudian cara nyambangi biasa aja. Kalau sampai dia sampai menyakiti, iki opo sampean iki kudungan sampai ndak ketok apa-apa misalnya. Iki koyo anu. Pokoknya dilokno gitu. Ya, itu langsung ya coba dijawab sesekali. Ini loh, iki agama loh. Sampean iki bahaya loh omong ngono. Aku iki saken mbek sampean, duduk apa? Iki masalah agama. Ya, yang penting ya seperlunya ya seperlunya pokoknya kita datang. Terutama ketika hari raya misalnya, itu kan ketepaan banyak orang apa, ndak mungkin nanti ngilokno sampean. Mosok riyo ngilokno ndak kira saya kira. Ya kita datang ya. Seperlunya, ndak perlu lama-lama ya. Sebab nanti kalau lama-lama maka yang ada permusuhan. Karena sudah ndak seirama, repot. Ya sudah kita datang. Apalagi sampean datang dengan bawa ndak kira wani wis ngilokno. Iya betul. Sampai nggak rokok aja sih langsung. Nggak wani ngilokno. Kalau berani berarti orang ini gila. Ngono tok wis. Jadi yang penting caranya, kemudian tidak terlalu lama, seperlunya saja. Ada lagi? Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, apakah mentala istri itu cukup dengan WhatsApp itu sah ya Ustaz? Loh ya sah kalau memang sudah ada kesungguhan, bukan main-main, bahkan main-mainnya saja jadi sungguhan. Jadi tidak boleh ya. Oh sudah jatuh talak. Kemudian Ustaz, ketika ditanya si suami ini mengatakan saya talak 3 langsung, memang bisa gitu Ustaz? Ya tidak benar. Bertahap ya Ustaz? Gini, ada seorang yang kadang-kadang saking marahnya ya,
Saya masih teringat, masih ada hubungan. Itu nalaknya ndak nanggung-nanggung. Sampean tak talak 1 juta. Ya. Suangking ndak senenge wis. Enggak, itu jatuhnya 1, tetap 1. 1 ya. Walaupun ngomong 1 juta. Tetap 1 ya. Berarti masih ada kemungkinan untuk kembali. Oh iya, ada kemungkinan. Kalau bisa ndang cepet balik wae. Enggak, artinya kan dirunding ya. Jangan gampang-gampang masalah talak kalau ini. Terutama suami nih ya. Kalau istri enggak jatuh. Sebab kalau istri ini ada hak mentalak, barat karet. Suami ya. Nggak karu-karuan, istri nggak karu-karuan, rumah tangga berantakan, nggak jelas. Itu di tangan suami. Berapa jangankan kelas kita ya, kelas sahabat ini ada rasa menyesal ketika mengucapkan kalimat ini. Kenapa? Karena posisinya panas waktu itu. Orang gampang. Lebih baik ya kalau kita lagi buangkel misalnya ada masalah, keluar saja dari rumah. Ke rumahnya teman atau ke masjid kalau bisa. Berdoa atau apa seperti itu, nanti agak reda seperti itu. Kemudian yang terakhir Ustaz boleh? Ya, nah silakan. Untuk istri yang sudah sekitar 5 atau 6 bulan tidak diberi nafkah sama sekali, apa otomatis jatuh talak Ustaz? Iya aslinya. Iya, ya kemudian gini loh ya, 3 bulan saja tidak boleh karena istri-istri yang masih muda ini bakal kesepian. 1 kesepian, yang kedua masalah nafkah tidak dikasih dengan sendirinya. Begitu sebagian ulama mengatakan begitu jatuh talak. Tapi kalau dia ini repotnya ini kan tidak semua orang ngerti ya karena kebodohan. Seperti kejadian seseorang ketika berangkat keluar Jawa untuk nyambut gawe, akhirnya lupa. Ternyata di kono kawin mana. Tidak apa-apa kawin lagi, tapi ini istrimu ini tanggung jawabmu. Iki ndak ya, digeledakno ngono tok. Engko nek kono ono masalah, balik nang mbok tuwek. Nek sampai kono jejeg mari wong lanang. Ndak artinya kan ndak bener ini. Ya, silakan. Tadi yang berkaitan dengan yang tali silaturahmi, apabila salah satu meninggal, ya, terus kemudian salah satu meninggal, banyak berusaha tadi yang meninggal, terus kemudian pihak keluarga memintakan maaf kepada yang lawannya tadi. Apa hadis Nabi itu tetap berlaku? Yang tadi itu, yang apa? Yang masuk surga itu. Ya apa itu? Misalnya tadi yang sama ada yang orang bertikai. Iya. Salah satu meninggal. Ya. Terus dari keluarga yang meninggal itu memintakan maaf kepada yang tadi usulnya tadi itu. Apakah hadis Nabi itu tetap berlaku? Yang jelas, iya. Kadang-kadang kan ada wasiat ya. Kadang-kadang dia malu orang ini. Aku mati atau apa, saya mintakan maaf kepada orang tersebut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berarti sudah selesai. Tapi kalau bisa waktu posisi hidup, waktu posisi sehat itu lebih utama ya, ketimbang sudah mati terus. Tapi kesadaran orang ini kan beragam. Kadang-kadang sadarnya setelah ada kematian. Tetap insya Allah Allah menerima. Lihat kesungguhan orang itu, saya kira tidak ada masalah ya. Ya apa? Nih ada saya sekarang yang belum pertanyaan. Nah, ini artikan satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi aqimis sholah lidzikri. Ngacung aja, ngacung. Aqimis sholah lidzikri.
Oke, ini kok kalah sama anak muda ini. Rasulullah pernah menyatakan bahwa ada tiga karakter yang bisa menyinari orang itu nanti di alam kuburnya, bahkan di alam mahsyar. Nah, kok begitu? Jadi barang siapa yang sanggup menjaga sholatnya ya 5 waktu, kemudian tidak cukup dengan itu diiringi dengan sunnah-sunnahnya, dia akan mendapatkan nur, cahaya di 3 tempat. Di mana? Iya, oke. Ini ada 2 siksa yang dipercepat oleh Allah sebelum nanti di akhirat. Sebelum orang itu mati, dia akan merasakan siksanya di dunia. 2 perbuatan apa? Ya. Terus? Apa? Mungkin yang tinggal 1 ini, kalau ndak sempurna ya ndak dapat hadiah ini. Apa? Hadisnya berbunyi isnan yu'ajjilahumullahu fid dunya al-bahyu wa uququl walidain. Al-bahyu itu apa artinya? Orang yang apa? Orang yang berzinah dengan istri tetangga. Ayo, oke. Sebutkan sahabat Nabi yang mulia ini, jangankan manusia, sampai malaikat pun malu. Oh, sebentar, siapa? Oh, sudah. Ini ada satu sanksi ya. Orang itu bakal tersiksa di kuburannya disebabkan karena 3 perbuatan. Sebutkan perbuatan ini. 3 perbuatan, akhirnya orang itu tersiksa di kuburannya. Secara khususia ya, secara khusus. Sebetulnya banyak, cuma secara khususia Nabi menyebutkan inna adzabal qabri min salasah. Sesungguhnya azab kubur ini disebabkan karena 3. Apa saja 3? Itu apa? Ya. Sebentar. Ya. Siapa ini yang dapat? Oh, bukan itu. Oh ya. Oh ya. Ayo, sing lanang-lanang ini mana? Kenapa? Oh iya. Sudah, habis ini hadiahnya. Cukup saya kira, insya Allah. Kita sambung nanti di 2 minggu ke depan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.